Ini istri orang, Pak. Anda gila berarti. Enak aja. Enak aja gimana? Saya ini istrinya Pak Gopur. Ada yang waras aja itu Pak Kiai Akbar. Enggak. Dan aja kamu Mas, sih, Mas. ini kalau bukan istri saya nggak berani saya. beli. Saya ngerti hukum, Mas. Saya ngerti hukum. Hukum apa kamu? Hukum apa? Hukum apa? Ini udah dinikah sama saya. Kapan kamu nikahnya? Kamu nggak tahu, Mas. Ada kurang Kapan nikahnya? Siapa yang nikahin kamu? Siapa penghulunya? Siapa penghulunya? Siapa saksinya? Katanya Anda nggak tahu. Oh, Malaikat Jibril saksi. Yang nikahin Malaikat Jibril. Setan yang nikahin, Pak, bukan Malaikat Jibril. Dan aja kamu. Assalamualaikum saudara-saudari dan sahabat-sahabatku yang saya banggakan. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyuguhkan konten inspiratif dan mendebarkan. Kali ini, kita akan membahas polemik perseteruan antara dua tokoh oknum kiai pemuka kampung yang memperebutkan seorang istri. Meskipun topik ini mungkin terdengar kontroversial bagi beberapa di antara kalian, namun jangan khawatir bahwa kita bisa belajar banyak dari kisah ini dan menemukan inspirasi yang dapat membantu kita berkembang dalam hidup. Baiklah, jangan pernah beranjak dari kursi kalian sampai kisahnya selesai, karena kita akan menantang diri melalui konten perseteruan yang cukup rumit. Dengan tema, kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi Hajar, habis penipu berkedok kiai sesat perusak rumah tangga kiai. Yuk, saksikanlah bersama-sama dan temukan inspirasi dari kisahnya. Selamat menonton. Kisah ini bermula di sebuah perkampungan yang penuh kedamaian dengan suasana hari yang begitu cerah, di mana masyarakat hidup keharmonisan bersama. Namun, ketika perkampungan itu diselimuti malam sektika itu, segalanya berubah dan suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Di tengah gelap gulita, terlihatlah Kang Ujang Bustomi, seorang guru spiritual dan pemimpin dakwah berdiri di tengah perkampungan dengan raut wajahnya penuh keseriusan. Matanya memancarkan cahaya yang sangat tajam dan terang, sehingga mampu menembus kegelapan malam dan membuat suasana semakin menegangkan. Di sana, Kang Ujang berusaha keras mengejar misinya setelah menerima amanah dari seorang kiai terkemuka bernama Kiai Akbar. Kabarnya, Kiai Akbar menderita stroke yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, istrinya yang bernama Santi telah diambil oleh seorang yang mengaku kiai dari kampung tetangga bernama Kofur, yang adalah seorang duda. Peristiwa tragis tersebut memicu dendam dan memicu perseteruan antara kedua kampung yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Perpecahan itu merusak kehidupan damai dan persatuan antara warga kampung yang sebelumnya hidup dalam kerukunan dan keharmonisan. Ya salah, ruwet ke urusan. Jangan apalagi ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh di kampung setempat. Kalau masyarakatnya terprovokasi gimana? Yang ada perang saudara. Ya salah. Mendapatkan kabar yang memilukan tersebut, beliau merasa khawatir tentang tindakan Gofur yang katanya kiai serta Ibu Santi yang meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit. Ia berkomitmen untuk bertemu dengan Kiai Gofur dan mencari jalan damai untuk membantu mengakhiri konflik antara kedua kampung dan mencegah terjadinya kerusuhan lebih lanjut. Ketika tiba di rumah yang dituju, Kang Ujang Bustomi disambut oleh seorang perempuan berhijab yang cantik bernama Ibu Santi. Dalam kebingungan dan kekurangpastian, beliau mempertanyakan identitas Ibu Santi dengan hati-hati. Ini rumahnya Kiai Gofur, betul, Ibu? Iya, Pak, ya. Oh, Kiai Gofurnya ada, Ibu? Ada lagi tahlil. Oh, lagi tahlil. Ibu siapanya, mohon maaf? Saya istrinya. Ia merenung dalam hati. Apakah benar perempuan yang ada di hadapanku ini adalah Ibu Santi, istri Kiai Akbar? Tak disangka,
perempuan yang dihadapinya itu adalah istri dari Kiai Akbar, persis dengan foto yang ditunjukkan dari sang kiai. Setelah Ibu Santi mempersilahkannya masuk ke dalam rumah, beliau dengan berani bertanya secara langsung kepadanya, apakah benar adalah istri dari Kiai Gofur. Sayangnya, jawaban yang diberikan Ibu Santi membuat Kang Ujang semakin kaget dan tak percaya. Ia dengan lantang mengakui bahwa mereka sudah menikah selama setengah tahun lebih. Setelah itu, Kang Ujang Bustomi meminta Ibu Santi untuk memanggilkan suaminya yang sedang melakukan tahlilan. Gofur pun datang menyambut tamunya dengan sangat sopan dan ramah, menunjukkan sikap seorang pemimpin yang bijaksana. Namun, ketika beliau menjelaskan maksud kedatangannya dan bahwa dirinya diutus oleh Kiai Akbar, Kiai Gofur tiba-tiba terlihat sangat terkejut dan berkecamuk, terpampang jelas di raut wajahnya. Dia terlihat gelisah dan cemas, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Sikapnya yang aneh semakin memicu keraguan Kang Ujang dan membuatnya semakin yakin bahwa Gofur merupakan tokoh kampung yang tersesat. Gofur pun tersinggung dan merasa diremehkan saat ditanya Kang Ujang, apakah benar-benar memahami hukum dan agama? Pertanyaan itu membuat Gofur semakin terusik dan merasa bahwa Kang Ujang merendahkan dirinya dan meragukan kemampuannya sebagai seorang kiai. Lebih buruk lagi, Gofur mulai mencurigai bahwa Kang Ujang sedang mencoba membongkar status pernikahannya dengan Ibu Santi. Mas, ada apa mas? Kok nanyanya seperti kayak begitu? Kayak lengteng banget gitu. Bukan lengteng, Pak. Ini saya sih open. Anda kan ngerti hukum nih. Iya, tapi kayaknya nih si mas ini mancing-mancing saya. Bukan mancing-mancing, Pak. Saya lagi nggak mancing. Kalau mancing itu di sungai. Ini jelas, ini istri saya. Akan tetapi, beliau berusaha untuk menenangkannya dan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin mengetahui apakah Gofur benar-benar mengerti konsep hukum Islam yang sebenarnya. Namun, suasana semakin mencekam dan menegangkan ketika Gofur terus terpancing oleh pertanyaan itu. Dan pada akhirnya, Kiai sesat itu terjerat dalam lingkaran perdebatan yang merasa mengakibatkan istrinya tersudutkan. Malam itu, Kang Ujang Bustomi harus menemukan cara untuk menyelesaikan konflik yang sangat rumit, sementara perasaan khawatir semakin meningkat di antara kedua kubu yang saling bermusuhan. Namun, beliau yakin bahwa ada jalan damai untuk mengakhiri konflik ini dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Kang Ujang mengerti bahwa malam itu penuh dengan teka-teki dan misteri yang harus terpecahkan, walaupun suasana semakin menegangkan dengan keadaan yang semakin rumit dalam lingkaran perselisihan yang sangat hebat. Walaupun begitu, ia siap menghadapi tantangan apapun untuk memperjuangkan perdamaian yang sangat dibutuhkan oleh seluruh warga kampung, meskipun kondisi suasana yang kian memanas dalam lingkaran misteri yang begitu sangat ganas. Ini istri orang, Pak. Anda gila berarti. Enak aja. Enak aja gimana? Saya ini istrinya Pak Gofur. Ada yang waras aja itu, Pak. Kiai Akbar. Enggak. Dan aja kamu Mas, ini kalau bukan istri saya nggak berani seperti kayak begini. Saya ngerti hukum, Mas. Saya ngerti hukum. Hukum apa kamu? Hukum apa? Hukum apa? Ini udah dinikah sama saya. Kapan kamu nikahnya? Kamu nggak tahu, Mas. Ada kurang lebih Kapan nikahnya? setengah tahun saya Siapa yang nikah nikahin sama kamu? saya. Siapa penghulunya? Siapa penghulunya? Siapa saksinya? Katanya Anda ngerti Jibril hukum. juga Saksi. Oh, jadi masalah. Malaikat Jibril Ya. saksi. Yang nikahin malaikat Jibril. Setan yang nikahin, Pak, bukan malaikat Jibril. Dan aja kamu. Oh, nantang-nantang begitu. Bukan nantang-nantang. Dari awal saya ngomong Anda ngerti hukum. Ini istri orang, Pak. Iya, udah dijelas-jelasin sama saya. Anda ngaku tidak? Som, itu pakai Akbar. Kenapa Anda tinggalin dia? Bukan. Bukan Itu kenapa? suami saya. Ini suami saya ini. Mas, Ini suami saya. saya nggak bakal Suami begini, Mas. saya. Nggak bakalan begini. Ini jelas istri saya, Mas. Si Iya, Akbar bukan itu, suami kalau saya. memang bener, nggak mungkin ada di sini, Mas. Ya Anda gila, stres. Mas, Semua gila, dan siapa? kalau ngomong gila itu jangan sama saya, Mas. Itu sama siapa? Saya ini begini-begini, saya kiai di sini, Mas. Kayak apa pakai dot? Saya di sini, Ustadz naon sia? Lo baru hargaan ke aing. Kayak sia. Ngajak ribut ya. Mas. Copot sarung siapa? Yang minggir ya.
Nah, yang kamu ngaku nggak kamu belum nikah sama ini? Sok. Enggak, saya ngaku. Ini saya, ini suami saya. Suami saya dari mana kamu? Edan kamu? Enggak, saya enggak edan. Hah? Enggak, saya enggak edan. Ya, Saya bukan istrinya Mas Gopur, bukan istrinya Mas Akbar. Saya istrinya Mas Gopur. Gila kamu. Enggak. Gila kamu. Ini suami saya, ini suami saya. Masuk kamu ke dalam. Saya urusannya sama si Bahlul ini. Minggir. Masuk kamu. Dia mah ngajak ribut aing dulu kunjungannya. Ngomong silaturahmi tapi ujung-ujungnya dengan kieu sia. Ya sia waras ya. Sia edan. Sia Kembalikan sama Pak Kiai Akbar. teu bisa dewek nanti gesukain ka aing. Suka naon sia? Ya yang benar Pak itu suaminya lagi, saya masih punya suami. Anda gila. Mun memang manehna teu suka teu ridho jeung aing, teu mungkin manehna daek kawin ke aing. Ya si ulah main ngewe-ngewe Pak itu awek jama. Erek diewe kenapa majikan aing? Dan sia urusan jeung aing. Ya urusan ayeuna. Sia teh saha sia ujug-ujug datang-datang ka dieu ujug-ujug jika lima kajak ribut sia mah. Ajak ribut saya kesana kesini Pak. Edan aja. Gemblung kamu. Aing kajen kieu Bisa cek di dieu. Dihargain siapa yang ngargain kamu? Yo, Mas, sok tanyakeun ka di dieu. Ka ulah di dieu saha aing teh saha. Aing teh kiai nu dihargaan di dieu teh. Harganya berapa kamu? Tong beli nyana mun kajak ribut jeung aing. Ribut aing sok. Sok. Ini terus aing nyana. Oh, kusol. Usia, datang ngajak berkah. Baik. Bacot sia. Ya, sia. Gak ilmu naon sia. Kasar aing jadi ngomong keras gini ya. Allah Akbar. Udang deh sia. Payahan ku aing sia. Udang. Nisieun aing. Ya sok aing ke sieun. Kehen sia. Wah. Tamu naon sia. Bocah. Indonesia aki sia keturkeun aing. Ayo udang. Udang sia. Udang. Lawan daeng. Tang geus ngos-ngosan paes ya, geus ambekan dah. Ya, ya. Ya, sok. Yang jauhkan aing ku keluarga. Sok keluarkan kabeh, jang jauhkan arek jang cewek kan. Usin aing. Ya, mau belajar. Wajar. Kalau babacot sia, udang. Paes tapi tinggi sia. Sampai warga penasaran. Mati tuh kamu malam ini. Mau sorban mau apa keluarkan? Aduh. Setelah melalui pertempuran sengit antara Kang Ujang Bustomi dan oknum Kiai Sesat Gofur, akhirnya beliau berhasil mengalahkannya dan membuatnya jatuh terkapar dan tak berdaya. Akan tetapi, situasinya masih belum sepenuhnya teratasi. Masih belum dipastikan apakah Ibu Santi akan kembali kepada suaminya yang sah, Kiai Akbar, dan apakah Kang Ujang dapat mentaubatkan Gofur dari kejahatan dan memulihkan perdamaian di antara kedua kampung.
Semua ini masih harus diputuskan pada menit selanjutnya. Yang pasti, setiap detik yang akan datang akan sangat penuh tekanan dan sangat menegangkan hingga membuat para penonton hampir tidak bisa bernapas. Dari pembahasan yang diberikan dalam jalan cerita sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Gofur bukan seorang kiai sejati, melainkan seorang penipu yang mengaku sebagai kiai untuk menipu orang untuk mendapatkan keuntungan darinya. Jika memang Gofur adalah seorang tokoh agama yang sejati, seharusnya ia memegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, seperti menikahi perempuan yang masih menjadi istri sah orang lain atau tidak memberi nasihat untuk merawat suami yang sakit. Tindakan seperti itu justru mencoreng ajaran agama yang sebenarnya, dan hal itu tidak dapat dibenarkan dalam prinsip-prinsip Islam maupun hukum yang berlaku. Dalam situasi yang sulit seperti itu, Kang Ujang Bustomi berusaha untuk mencari keberadaan Ibu Santi yang ternyata ada di dalam kamar. Beliau pun menanyakan tentang hubungannya dengan Gofur secara jujur. Namun, Ibu Santi dengan sombongnya mengatakan bahwa ia memang istri sah Gofur. Istighfar, Bu. Ibu kenapa itu tinggalin suami pakai Akbar? Kenapa? Saya udah nggak suka, dia sudah tua. Oh, Dia nggak cepat suka. mati. Loh, kenapa suami didoain Biar cepat aja, mati? itu urusan saya. Kang Ujang berusaha untuk meluruskan pemikiran Ibu Santi yang menyimpang dan memberikan nasihat agar dirinya menjadi seorang wanita soleha. Beliau menjelaskan bahwa sebagai istri, Ibu Santi seharusnya tetap setia dan merawat suaminya tersebut, terutama dalam kondisi sakit seperti saat ini. Namun, Ibu Santi dengan lantang menjelaskan bahwa Gofur lebih sehat dan menyenangkan dari Kiai Akbar, serta Gofur selalu memberikan kepuasan jasmani pada dirinya. Melihat Ibu Santi semakin terjebak dalam perbuatannya yang salah, Kang Ujang menjadi semakin resah. Ia berusaha untuk menyadarkan Ibu Santi bahwa perbuatan yang telah dilakukannya bisa menjerumuskannya ke dalam jurang neraka. Beliau menegaskan bahwa kepercayaan dan kesetiaan dalam pernikahan sangat penting dalam ajaran agama, dan bahwa Ibu Santi harus memperbaiki perbuatan salahnya dan kembali pada jalan yang benar. Kang Ujang Bustomi juga memberikan nasihat kepadanya agar tidak terus mengikuti hawa nafsunya yang salah dan meminta agar kembali pada suami sahnya, Kiai Akbar. Dia sudah itu stroke, sudah nggak bisa apa-apa, udah. Neraka tuh bukan. Biar aja. Malu itu sama tetangga. Mati dan mati dia biar aja udah, urusan saya itu. Malu sama tetangga. Mau biar aja udah, keluar saya. Enak aja. Nggak malu itu sama tetangga-tetangga. Nggak malu. Pulang. Nggak mau, saya nggak mau pulang. Yuk. Anda sholat kan? Sholat ya? Oh, sholat. Anda ngerti hukum? Ngerti. Ngerti Islam? Ya. Terus perbuatan kayak gitu tahu nggak itu salah? Orang saya istrinya salah di mana? Dari istri siapa yang nikahin, Bu? Siapa yang ngawinin? Udah, saya udah nikah. Yang nikahin siapa? Sama Mas Gopur saya. Yang nikahin siapa? Penghulunya siapa? Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lagi. Urusannya apa Malaikat Jibril dibawa-bawa? Kang Ujang Bustomi merasa tingkat sabarnya hampir habis karena ia harus berhadapan dengan Ibu Santi yang keras kepala. Beliau merasa harus menggunakan kebijaksanaannya, bahkan ilmu kesaktiannya, untuk menyadarkan orang seperti itu. Akan tetapi, upaya itu ternyata mendapatkan perlawanan dari Ibu Santi yang telah diberikan ilmu kesaktian oleh Gofur. Ia menantang Kang Ujang dengan keras dan memicu suasana ruangan yang terasa panas dan sangat membara. Di saat keadaan yang semakin rumit, apakah Kang Ujang Bustomi masih mampu menyadarkan Ibu Santi dari pengaruh buruk Gofur dan membawa kembali ke rumah suaminya, Kiai Akbar? Ataukah situasinya malah semakin tegang dan memuncak pada adu kesaktian yang dahsyat antara keduanya? Yang pasti, detik selanjutnya akan menjadi ujian adrenalin yang tak terkendali dan begitu sangat berbahaya. Aduh. Nih, bokongnya nih, saya remet. Nih. Sopo. Dan bos ya.
Ayo terus keluarin semua ilmunya. Keremet sama saya kamu. Terus. Ternyata, ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Ibu Santi tidak bisa dianggap remeh, sehingga pertarungan antara mereka sangatlah berbahaya. Namun, Kang Ujang Bustomi akhirnya mampu mengalahkannya dan mencoba untuk segera menyadarkannya dari perbuatan yang salah serta pengaruh jahat dari Gofur. Dengan ilmu serta kebijaksanaannya, Kang Ujang Bustomi berusaha memberikan nasihat dan membuka pikiran Ibu Santi agar memperbaiki kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Weh, bangun. Bangun. Duduk. Duduk. Istighfar. Istighfar. Duduk, nundukkan kepalanya. Gila kamu. Istighfar. Salah kamu, edan kamu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sadar. Kamu salah kamu. Jebur ke barang kamu. Nembek itu susu kamu. Semut-semut edan kamu punya suami edan. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oh kayak gini aja kamu, ya Allah, ya Allah. Tahu nggak kamu salah? Kasian nggak sama suami? Tinggalin nggak si Gopur? Mau tinggalin nggak? Iya Kang. Dan dahsyat. Keluarin semua, muntahin semua ilmu-ilmu dari si Gopurnya. Keluarin, nanti hal kamu. Muntahin. Terus. Keluarin tuh kamu ketlak. Ya kan ketlak terijilan kamu tuh. Kamu sering makanin terijilan kan kamu. Terus, keluarin. Terus. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi banfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tidur. Saya mau selesaiin tuh si Gopur. Setelah Ibu Santi tidak sadarkan diri, Kang Ujang Bustomi segera mendatangi Gofur yang sudah tak berdaya. Di saat itu, beliau mencoba memberikan nasihat,
Tetapi keadaan terus semakin menegangkan di saat Gofur yang sombong justru menantang Kang Ujang untuk adu kesaktian lagi, walaupun dirinya sedang dalam keadaan lemah. Dan inilah pertarungan terakhir untuk mengajar habis sampai kelar. Sebuah kisah yang awalnya sangat menegangkan terjadi karena perseteruan antar kampung akibat ulah penipu yang mengakui dirinya adalah kiai. Namun, kisah ini berakhir dengan kesedihan Ibu Santi yang menyesal. Di balik kisah ini juga terdapat pesan-pesan yang sangat bermanfaat yang bisa kita petik. Pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini adalah pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam suatu pernikahan. Ibu Santi yang tidak setia pada suaminya, Kiai Akbar, mengalami penyesalan yang mendalam dan meruginya. Kesetiaan dalam pernikahan menjadi penting karena dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dan kesetiaan yang saling berbagi antara pasangan juga dapat menghindarkan dari perpecahan dan kesedihan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap ajaran agama serta berkewajiban bagi seorang kiai untuk memimpin dengan bijaksana serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama Islam. Agama adalah pedoman hidup bagi manusia dan harus dijalankan dengan penuh kesetiaan sehingga ketentraman dan keharmonisan dapat tercipta dalam masyarakat. Dari sisi nilai dedikasi, tokoh Kang Ujang Bustomi menunjukkan ketegasan dan kesetiaan dalam menjalankan tugasnya, yaitu membawa kedamaian dan perdamaian di antara kedua kampung. Ia juga menunjukkan kebijaksanaan dan keahliannya dalam menyelesaikan konflik. Dedikasi Kang Ujang Bustomi dapat menginspirasi kita agar juga memiliki keberanian dan keistimewaan dalam menghadapi masalah sulit dan menanganinya dengan bijaksana. Tokoh Gofur
juga memberikan pelajaran pada kita bahwa penipuan dan kebohongan pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil yang baik, serta menimbulkan kerugian yang besar bagi para korban. Kita harus memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Terakhir, Ibu Santi sebagai tokoh yang kesetiaannya menjadi goyah juga menggambarkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan dalam suatu pernikahan. Ia harus kembali pada jalan yang benar dan memperbaiki kesalahan yang pernah ia lakukan agar dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Secara keseluruhan, kisah ini memberikan banyak pelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti kepercayaan dan kesetiaan dalam pernikahan, menghormati ajaran agama, serta pentingnya ketaatan terhadap nilai-nilai yang baik dan moral. Dedikasi dan keberanian juga penting dalam mengatasi masalah sulit dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan tepat. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan semoga juga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, sini. Keluar. Jangan gini, mau patuh sama suami. Suami diurus. Iya. Suami diurus, suami lagi stroke. Ya. Suami lagi stroke, lagi sakit. Jadilah istri yang soleha. Iya. Ketika jadi istri, kamu ini suami lagi sakit itu ujian, Bu, ujian. Ketika ibu ikhlas ngurus suami yang lagi sakit, ibu ganjarannya surga. Bukan karena malah ibu suami lagi stroke terus barang nggak bangun, ibu malah selingkuh cari yang barangnya gede. Jebol, Bu, barang jebol. Sirit jebol. Tadi berapa kali kamu di sini? 7 kali. 7 kali di Iya. perut. Terus susunya dikenyot gini. Iya, dikenyot. Membre itu susu, Bu. Susunya membre, Bu. Sirit kamu dijebolin juga, Bu. Iya, Bolong dong. Sakit ya kamu ngisingnya? sakit. Ya iya, kamu si edan. Dasar. Hormatin suami, patuhin suami. Nah, hormat, patuh sama suami. Ibu nanti sholat hajat. Sholat taubat, minta ampunan sama Allah. Ibu salah, itu si kopul mati. Doain biar suaminya cepat sembuh. Iya, Pak. Tinggalkan tempat ini. Iya, Pak. Bupati urus semuanya. Walaupun kalau dia tidak ada umur, dia meninggal, ya tidak apa-apa. Yang penting ibu sudah ngurus. Nanti kalau dia sudah tidak ada umur, kalau Allah nyabut nyawanya dia, baru ibu. Dan itu juga ada proses, ada masa idah, ada apa semuanya. Bukan dengan suami lagi terus nyari barang yang segini-gini. Jebol tuh barang kamu. Biasa, setan itu semuanya sih. Sifat setan tau. Keluar, tungguin. Tuh, sirit sakit kan, ngegang tuh. Tuh kan batuk. Ngelamodin kamu. Assalam. Mata ini emosi kita.